Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Didi dalam mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Pada kali ini kita di pertemuan ketiga, teman-teman. Jadi pertemuan ketiga ini kita nanti akan membahas hal menarik ini tentang aspek pasar dan pemasaran, gitu ya. Jadi dalam Studi Kelayakan Bisnis kita ada poin penting yang harus kita bahas adalah pasar dan pemasaran. Kita akan tuntas ya. Kita akan mencoba untuk membahasnya. Oke, teman-teman. Aspek dari sisi pemasaran. Di sini kajian aspek pasar gitu ya. Kajian aspek pasar dan pemasaran itu bertujuan untuk mengetahui keadaan objek di masa lalu dan saat ini. Jadi pasar itulah bagaimana kita itu nanti mau melakukan suatu bisnis, mau memasarkan barang kita ataupun jasa yang akan kita pasarkan. Jadi secara otomatis kita harus mengetahui nih, misalkan ada barang A, kira-kira pasar yang akan kita observer itu tahun kemarin bagaimana, tahun depan bagaimana. Ini adalah salah satu yang akan kita kaji juga. Terus yang kedua adalah tujuan pemasaran dalam ilmu marketing adalah untuk mengendalikan pasar di waktu yang akan datang. Atau market driven. Maksudnya adalah tujuan dari pemasaran ini kita bisa mengetahui nih. Jadi kita melakukan kalau istilahnya adalah visibility study. Jadi prospek misalkan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan seperti itu. Dalam pemasaran kita harus mengetahuinya. Jadi kira-kira misalkan saya mempunyai produk minuman gitu ya, minuman botol gitu. Minuman apalah yang coffee shop dan lainnya. Kira-kira pemasarannya dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu bagaimana? Otomatis kan banyak sekali hal-hal yang harus dipelajari karena banyak aspek-aspek gitu ya. Tahun ini di 2021 ada pandemi COVID-19. Apakah 2023, 2025 akan sama? Pasti juga akan berbeda-beda. Sistem pemasarannya, sistem marketingnya juga berbeda. Terus yang selanjutnya adalah aspek pasar dan pemasaran ini merupakan aspek pokok untuk dikaji dalam studi kelayakan bisnis. Ini sebab akan menentukan berhasil tidaknya suatu usaha dalam mengembangkan usaha yang akan dilaksanakan. Jadi poinnya adalah kita aspek pasar ini harus kita studi atau wajar atau enggak untuk mengetahui bahwa bisnis yang akan kita lakukan ini nanti sesuai dengan ekspektasi kita enggak, layak enggak untuk dilanjutkan ke prospek selanjutnya. Terus yang kedua adalah mengkaji, yang keempat di sini adalah mengkaji pasar. Ini berarti menentukan produk dan jumlah produk yang diminta oleh konsumen. Bagaimana kalau kita membuat suatu produk ini ternyata tidak diinginkan oleh konsumen. Produk kita kan sia-sia, produk kita tidak laku. Makanya perlu adanya SKP ini. Terus selanjutnya mengkaji pemasaran ini juga akan berkaitan erat dengan cara bagaimana produk tersebut sampai ke tangan konsumen. Bagaimana cara kita untuk istilahnya sistem dari hulu ke hilirnya, dari produksinya, terus dari cara pengepakannya, cara distribusinya langsung ke konsumen itu bagaimana. Ini juga wajib kita lakukan studinya. Jangan sampai nanti kita sudah punya produk tapi studi kelayakannya, distribusinya tidak sampai ke konsumen. Ini hal yang sangat fatal. Selanjutnya di sini teman-teman, kalau kita ini ya secara spesifik gitu ya, secara spesifik definisi dari pasar itu sendiri adalah seluruh kekuatan yang keadaan menghasilkan pengambilan keputusan oleh pembeli atau penjual sehingga terjadi pertukaran. Kalau pasar itu otomatis ya tempat terjadinya jual beli gitu ya. Kalau dulu ada sistem namanya pasar itu barter dengan saling bertukar barang gitu ya, yang apa yang menjadi kebutuhan masing-masing. Kalau sekarang di sini pasar ini adalah tempat jual beli, biar ada unsur permintaan dan penawaran, permintaan dari konsumen, penawaran dari pedagang misalkan gitu. Terus yang kedua adalah pasarnya juga disebut sebagai permintaan agregat terhadap barang atau jasa yang mungkin terjadi. Maksudnya kira-kira barang apa saja yang diprioritaskan. Barang itu ada pada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder gitu ya, mana menjadi prioritas. Ini juga layak untuk dipelajari agar kita bisa membuat suatu keputusan, membuat suatu barang itu benar-benar bisa dipasarkan gitu ke masyarakat.
Terus yang di sini juga ada pasar adalah titik pertemuan antara permintaan dan penawaran jenis barang atau jasa sama, atau sudah saya terangkan tadi di depan bahwasanya permintaan barang dan jasa ini barang dan otomatis barang banyak sekali ya. Kita mau beli pakaian, kita mau beli makanan, kita mau beli apapun, properti dan lain-lainnya itu banyak sekali. Tapi kalau jasa, bagaimana kita menawarkan jasa yang dipunyai oleh seorang, misalkan jasa untuk konsultasi atau jasa untuk kalau di akuntansi itu jasa akuntan publik misalkan, jasa banyak sekali ya, jasa untuk laundry misalkan, atau produk-produk yang lain, jasa banyak sekali ya. Terus yang selanjutnya setelah kita mengetahui definisi pasar tadi, dapat disimpulkan bahwa ini tempat terjadinya jual dan beli antara penjual dan pembeli, tempat bertemunya barang-barang ini untuk dijual seperti itu. Sekarang kita akan membahas tentang definisi dari pemasaran itu sendiri. Nah, definisi dari pemasaran itu adalah mengantarkan barang ini dan jasa yang tepat pada waktu yang tepat kepada orang yang tepat dengan harga yang tepat serta dengan komunikasi dan promosi yang tepat. Lah, pemasaran adalah kalau disebut di sini adalah bagaimana kita itu nanti barang yang telah kita ciptakan itu benar-benar sampai ke konsumen itu sesuai dengan apa yang diinginkan, harganya itu juga sesuai dengan yang diinginkan, tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah gitu, tapi sesuai dengan harga barang yang dimiliki oleh barang tersebut seperti itu. Terus juga cara bagaimana kita sistem pemasaran komunikasi dengan konsumen itu, cara mungkin iklannya bagaimana, itu harus tepat juga. Jangan sampai menimbulkan pemasaran itu sesuatu yang dalam tanda kutip adalah tipu-tipu gitu ya. Tidak kita memasarkan suatu barang ngomongnya A, tapi barang yang diterima tidak A, misalkan B gitu. Nah ini adalah sistem dari pemasaran itu. Terus pemasaran ini juga merupakan salah satu kunci dari keberhasilan usaha. Ya benar sekali ya, karena kalau kita melihat pemasaran adalah kunci otaknya. Kalau dalam sebuah perusahaan kita memproduksi suatu barang secara banyak, secara universal untuk konsumen gitu ya. Tapi kalau kita tidak bisa memasarkan dan barang itu tidak laku dan cuma di barang di gudang saja karena tidak sesuai dengan permintaan tadi, harganya mungkin kemahalan atau seperti itu. Nah ini juga sama aja, ngapain berproduksi gitu ya, membuat suatu barang. Terus yang selanjutnya adalah di sini juga disebutkan pemasaran adalah semua aktivitas usaha yang berhubungan dengan barang jasa saat diproduksi sampai saat dikonsumsi. Jadi bagaimana pemasaran itu saat produksi, bagaimana terus saat dikonsumsi oleh konsumen itu apakah sesuai dengan ekspektasi, itu juga wajib kita ketahui. Jadi pemasaran itu bagaimana produk yang telah kita hasilkan terus habis itu diterima oleh konsumen, misalkan saya konsumennya harus sampai bisa istilahnya bermanfaat bagi saya seperti itu. Untuk selanjutnya di sini aspek pasar, ini aspek pasar yang kita pelajari dalam studi kelayakan bisnis ini banyak sekali. Salah satunya yang poin-poinnya adalah proyeksi permintaan dan penawaran. Kita harus bisa mengetahui permintaan barang dan jasa itu permintaannya bagaimana, penawarannya bagaimana. Kalau era COVID-19 ini mungkin salah satunya mungkin dulu pertama kali masker itu permintaannya banyak gitu. Tapi penawarannya sedikit, harga naik. Ya, ini kita harus bisa seorang pebisnis itu bisa mengambil celah seperti ini, mengetahui produk apa yang saat ini baru up to date yang bisa dijual gitu. Terus yang itu proyeksi penjualan. Kita mau proyeksi penjualan mau jual berapa? Oh dalam 1 bulan saya mau menjual 1.000, 2.000 barang, 3.000 barang. Ini harus kita proyeksikan. Kita tidak boleh muluk-muluk, ibaratnya pada orang Jawa gitu ya. Muluk-muluk itu dalam artian adalah melebihi ekspektasi. Kita mengetahui bahwa kita mau menjual masker misalkan. Pangsa pasar di Solo misalkan 10.000, ini contoh saja. Kalau kita ekspektasinya dalam 1 bulan jualnya 30.000. Wow. Kalau di Solo saja kan nggak mungkin. Nah, kita harus bisa mempelajarinya. Mungkin kita bisa jual juga ke luar daerah Solo. Terus analisis peluang. Lah peluang seperti tadi saya bilang, saat ini era pandemi, peluang apa yang bisa digunakan? Bisnis apa yang bisa digunakan dengan adanya work from home gitu ya. Bisnisnya banyak sekali di work from home ini. Kalau kita bisa pilih, oh saya mau jualan tentang mungkin saluran TV atau wifi, atau mungkin saya jualan apa yang dinikmati orang di rumah gitu ya.
Itu bisa salah satu peluang yang bisa kita kembangkan. Terus marketing mix ini adalah bagaimana cara marketing kita. Marketingnya dalam cara misalkan, oh saya mau menggunakan radio untuk iklan saya menggunakan marketing yang langsung door to door ke rumah, saya mau menggunakan pemasaran yang secara massal dengan di TV misalkan, atau saat ini dengan iklan di medsos, di YouTube atau Facebook atau Instagram. Itu banyak sekali yang bisa dilakukan marketing begitu. Terus segmentasi pasar, kita tuh mau mengarah kemana? Contohnya kita mau menjual mobil Avanza dengan mobil Ferrari gitu ya. Ini kan beda, segmentasi pasarnya beda. Kalau kita menjual mobil Ferrari, segmentasinya adalah kalangan atas gitu ya. Kalau menjual mobil Avanza mungkin kalangan menengah gitu ya, atau menengah ke atas misalkan. Nah ini kita harus bisa membedakan. Kita harus mau membuat suatu barang itu mengetahui segmentasi pasarnya yang akan kita jual kemana. Itu harus kita mengetahui. Terus analisis SWOT. Ini penting sekali. Kalian seperti ketahui SWOT itu ada strength, weakness, opportunity, dan threats ya, ancaman. Jadi kita harus bisa mengetahui kekuatan kita, kelemahan kita, peluang kita, ancaman kita, itu harus dianalisis juga dalam suatu bisnis. Terus untuk selanjutnya di sini tadi kalau boleh dalam studi kelayakan bisnis ini seringkali kita ada dibantu oleh beberapa alat untuk memproyeksikan atau memperoleh visibility study. Itu harus ada beberapa poin-poin yang dipelajari. Biasanya kalau dalam skripsi gitu ya, ada alat bantu misalnya menggunakan SPSS atau seperti itulah. Di sini analisis ini bisa digunakan alat bantu untuk dalam aspek pasar ini, misalkan menggunakan analisis least square atau untuk membuat proyeksi tingkat permintaan dan penawaran produk dari objek yang dikaji dalam ilmu statistik atau riset operasi. Jadi banyak sekali ya tentang sistem pengolahan dalam statistik, itu banyak sekali untuk bisa membantu kita. Terus ada analisis SWOT, ini penting sekali ya. Tadi seperti saya bilang ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman juga di dalam manajemen strategi. Karena kalian dalam kita menciptakan suatu produk, ini penting sekali analisis SWOT ini. Kita harus mengetahui yang pertama adalah strength, kekuatan kita, apa yang menjadi kekuatan produk kita itu apa. Itu kita harus mengetahui. Misalkan saya mempunyai produk masker nih contohnya. Kekuatannya apa? Oh, masker saya ini lapis 5. Orang tidak perlu dengan membawa double masker, tapi sangat proteksinya sangat tebal dan juga sifatnya gaul, ada talinya apalah. Ini kita mengetahui ancaman kita, kekuatan kita. Terus habis itu kita weakness, kita harus mengetahui kelemahan juga. Kelemahan itu apa sih produk saya? Kelemahan kita yang menjadi produk kita itu apa dibandingkan produk yang lain? Kita harus mengetahui juga. Jangan sampai produk saya nggak mempunyai kelemahan sama sekali, nggak mungkin. Ya, contohnya kita mengetahui dulu handphone kayak Nokia gitu ya. Dia tidak mau berevolusi, tidak mau bahwasanya Nokia itu nggak mungkin Android akan mengalahkan saya. Buktinya sekarang Nokia nggak ada, walaupun mungkin saat ini juga mau merangkak lagi ya Nokia. Dikalahkan lah. Ini salah satu poin-poin yang harus kita selalu berinovasi. Opportunity apa? Peluangnya apa? Kita harus mengetahui. Peluangnya misalkan tadi masker gitu ya. Oh, saya bisa jualan di pinggir-pinggir jalan itu ke mungkin supplier itu ya. Ke reseller. Kita jadi seorang supplier, kita harus bisa menjadi reseller di pinggir-pinggir jalan itu, saya storein mungkin. Nah, ini opportunity. Terus yang menjadi kelanjutan adalah ancaman. Ancamannya apakah dengan produk masker ini akan selamanya akan laku? Nah, ini kita perlu mengetahui. Apakah pandemi ini kan otomatis juga semoga ya segera berakhir gitu lah. Ini juga perlu inovasi. Kalau berakhir kan permintaan masker tidak setinggi dengan sampai saat ini. Ini contohnya yang bisa kita ketahui. Terus selanjutnya tadi segmentasi pasar tadi sudah sedikit saya singgung, yang intinya kita mau segmen ke menengah ke bawah atau menengah ke atas, jangan ke atas. Tapi ada juga segmentasi pasar yang lain yang perlu dipelajari di sini adalah segmentasi geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Di sini juga disebutkan bahwasanya segmentasi geografis, demografis ini bagaimana letak daerah kita, terus bagaimana struktur keadaan lingkungan kita, keadaan masyarakat kita di sekitar. Beda kalian menjual misalkan makanan gitu, produk makanan, jual di
Solo sama di Batak misalkan. Di Batak itu sukanya yang pedas-pedas gitu ya. Misalkan. Kalau di Solo mungkin sukanya yang manis-manis kayak gitu. Lah ini kita harus bisa membedakan. Produknya harus menyesuaikan sesuai dengan daerah masing-masing seperti itu. Terus termasuk juga psikografis dan perilaku dari konsumen. Ini penting sekali karena misalkan nih kalau perilaku konsumen di Solo maupun di Jakarta maupun di Medan itu berbeda-beda karena orangnya mungkin kebudayaannya di sana itu kan berbeda-beda caranya. Jadi produk-produk itu kita harus memperhatikan produk dari perilaku konsumen itu sendiri. Ini juga harus kita perhatikan seperti itu. Jadi poin pentingnya adalah bagaimana segmentasi ini harus kita ketahui. Selanjutnya selain segmentasi pasar di sini ini poinnya adalah strategi pemasaran. Kita harus mengetahui dalam strategi kelayakan bisnis ini strategi apa yang akan kita lakukan dalam proses pemasaran gitu. Ini penting sekali. Di sini tadi sudah saya bilang yang paling bawah ini adalah menyesuaikan kualitas. Kualitas adalah kualitas atas, menengah dan bawah. Tadi misalkan produk gitu ya. Produknya itu kita membuat misalkan tadi properti gitu, perumahan gitu ya. Kita mau jual di harga berapa? 100 juta, 300 juta sampai 1 miliar. Kita bisa mengetahuinya. Jadi mengetahui kualitasnya, mengetahui ukurannya. Untuk kelas bawah misalkan properti ukurannya cuma 50 meter. Menengah 70 meter ditambah dengan ini misalkan ada ini tamannya. Terus yang kelas atas ukuran 100 ada kolam renangnya misalkan. Ini adalah kita bisa mengetahui produk kita. Produk barang yang akan kita jual. Terus mengubah bentuk. Misal ini dalam satu sistem pemasaran kita juga harus mengetahui kalau di sini misalkan adalah ikan segar ke presto, ini produknya. Jadi bagaimana kita mengubah suatu produk itu bisa berbagai macam. Taruhlah contohnya kalau kita mengenal di Solo misalkan. Di Solo ada makanan yang namanya serabi. Kalau dulu serabi itu kan taunya yang ini ya, yang biasa yang tidak digulung itu ya. Sekarang kan modelnya ada serabi digulung biar mudah dibawa kemana-mana misalkan itu. Ini adalah perubahan bentuk. Kita harus mengetahui selera gitu ya, diubah gitu. Terus menekan biaya. Menekan biaya dalam artian adalah bagaimana kita membuat suatu produk itu sebisa mungkin juga harus ada penekanan biaya tapi tidak menurunkan kualitas. Contohnya misalkan kita mencari supplier yang harganya lebih murah dengan langsung ke pucuk suppliernya misalkan, atau kita menekan biaya transportasi yang biasanya lewat 2 atau 3 orang istilahnya mungkin maklar gitu ya, kita bisa langsung door to door ke konsumen misalkan. Ini adalah satu penekanan biaya. Terus misalkan juga kita menekan biaya itu contohnya banyak sekali ya. Misalkan untuk suatu produksi jualan masker gitu ya. Misalkan kita tidak perlu toko yang besar, mungkin bisa juga toko yang di pinggir jalan tapi tempatnya yang strategis. Tapi tempatnya kalau bisa ya menyewa atau gitu, tapi tidak perlu yang toko di mall atau ini yang nanti biayanya juga tinggi gitu. Terus juga memperpendek tata niaga, memangkas saluran distribusi. Ini penting sekali. Seperti Pak Presiden kita Pak Jokowi ya dulu di daerah pinggiran gitu misalkan. Itu kan sering beliau membangun tol, membangun sistem transportasi yang cepat itu fungsinya adalah seperti ini. Kalau misalkan dulu kalau mau mengantar barang di daerah pelosok gitu ya memakan waktu 1 hari 2 hari. Sekarang dengan adanya tol 1 hari 2 hari 1 jam sampai 2 jam gitu. Ini pendek, bensinnya juga akan sedikit yang dihabiskan. Ini adalah salah satu penting poin adalah untuk memperpendek tata distribusi. Untuk selanjutnya ini pertanyaan penting untuk menentukan layak atau tidaknya sebuah produk itu ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran. Ini penting ini. Jadi apakah produk yang ditawarkan marketable, apakah permintaan terhadap produk ini ada tren atau meningkat, terus posisi produk di tengah persaingan produk itu sejenis bagaimana, apakah ada peluang pasar yang masih terbuka, apakah ada strategi yang tepat untuk memasarkannya. Lah, ini adalah salah satu strategi poin-poin yang harus teman-teman ketahui. Makanya nanti akan menuju antara layak dan tidaknya suatu produk itu bisa lanjut atau tidak. Produk yang ditawarkan marketable enggak? Produknya akan sesuai dengan permintaan konsumen enggak? Produknya ini persaingannya sudah banyak enggak?
yang sejenis banyak enggak? Terus apakah peluang pasar ini terbuka enggak? Tadi ini kita harus mengetahui peluang pasarnya apa yang saat ini terbuka. Misalkan saya jualan masker tadi, saat ini kan peluang pasarnya terbuka untuk dijual gitu. Ini harus penting. Terus posisi produknya mungkin juga orang banyak yang jualan. Bagaimana cara kita sistem penjualannya, produk kita dinaikkan dengan kualitasnya, dengan misalnya masker double 5 atau 6 misalkan. Ini juga penting sekali gitu ya. Terus ada strategi tepat untuk masarkannya lah. Strategi ini adalah poin penting. Strateginya apa? Sekarang kan strategi banyak sekali ya. Ide-ide, istilahnya dalam tanda kutip ide-ide gila untuk pemasaran. Sekarang dengan adanya medsos, adanya YouTube, ada Instagram, orang mudah viral untuk pemasarannya gitu ya. Kalau mau jualan mie ayam gitu aja lewat misalkan di Solo ada ngikut apalah grup apa itu dipasarkan, itu sudah viral gitu, yang komen banyak gitu lah. Ini strategi, salah satu strategi yang dilakukan gitu. Tapi banyak sekali mungkin strategi-strategi yang lain yang bisa dilakukan. Selanjutnya di sini saya sedikit akan bahas tentang kalau di slide ini habis ya, tentang kunci dari pemasaran itu sendiri. Kunci dari pemasaran adalah bagaimana produk kita itu wajib dan harus berkualitas, harga pas, dan juga diterima oleh masyarakat. Dan sesuai dengan keadaan saat ini, mungkin sesuai dengan keadaan saat ini adalah strategi misalkan saat ini 2021 gitu ya. Strategi apa kalau saat ini di era pandemi gitu ya? Itu harus dilakukan sistem pemasarannya agar benar-benar tersampaikan dan produk kita bisa laku. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu di pertemuan ketiga ini ya, sedikit tentang sistem pasar dan pemasaran. Jika teman-teman nanti ada pertanyaan dan lain-lainnya, kita bisa lanjut, nanti juga ada kuliah di Zoom ya. Di Zoom nanti kalian juga bisa kita saling diskusi untuk bisa lebih detail seperti itu. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya di pertemuan ketiga ini. Sampai jumpa lagi nanti di pertemuan keempat dalam mata kuliah Studi Galakan Bisnis. Sekian, selalu sehat, jaga badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.